Balik lagi ke channel Dilektum, dan di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana cara menggambar portrait di Photoshop. Jadi pertama-tama kalau misalnya kita mau gambar foto, itu pastiin kita udah punya ya fotonya kayak gimana. Ini aku ngambil fotonya ini dari Pinterest ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari foto-foto buat referensi atau nggak buat latihan, bisa juga lihat-lihat di Pinterest. Keywordnya apa bisa tulis aja pose fotografi atau nggak potret fotografi gitu, nanti di situ bakal keluar banyak banget. Nah, udah gitu kalian bisa buka di Photoshop. Ini aku mau coba bikin aja ukurannya A4 supaya nggak terlalu kegedean dan juga nggak kekecilan. Terus aku buat layer baru untuk sketsa awalnya ya. Biasanya untuk selalu bikin layer baru ya, jangan bikin gambarnya yang di background, karena kalau di background itu nanti susah kalau misalnya mau buat pewarnaan dan lain-lainnya. Jadi usahakan untuk selalu pisah layer. Ini selalu banyak banget pertanyaan beras apa sih yang aku pakai. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu beras apa yang aku pakai atau kalian mau beli, itu bisa klik aja link yang ada di deskripsi yang di Karya Karsa. Karena aku ngejual berasnya di situ ya. Dan beras yang aku pakai ini yang tipenya pensil-pensil gitu. Ya beras ini aku setting sendiri sih. Ya aku nggak bikin gambarnya secara realis ya, aku nyobain gambar ini sesuai dengan stylenya aku, style yang aku bisa. Jadi mungkin agak sedikit lucu-lucu lah dan nggak realis. Ya jadi buat bentuknya kayak gini sketsanya ya. Ini aku masih banyak yang hapus-hapus gitu karena ya masih meraba-raba juga. Oke, kita langsung skip aja lah ya. Oke, jadi ini sketsanya. Buat masuk ke pewarnaan itu di layer yang sketsa bisa dikurangin opacity-nya terus diganti jadi multiply. Jadi multiply itu ibaratnya kayak nyampurin warna layer yang pertama sama warna layer yang di bawahnya. Nah, ini udah diubah jadi multiply. Terus buat pewarnaannya ini aku buat layer terpisah di bawahnya ya. Dan aku sih selalu ngebiasain untuk ngewarnain itu di layer di bawah sketsa. Dan si warna-warnanya ini aku selalu bedain per layer lagi ya, supaya gampang nanti masuk ke shadingnya. Ini yang aku bikin adalah warna dasarnya dulu, jadi nggak langsung aku tambahin shading. Nah, buat brushnya itu masih pakai brush yang tadi aku pakai buat sketsa. Itu brush yang paling sering aku pakai sih. Tips buat misahin layer, menurutku kita harus punya bayangan sendiri bagian mana yang kira-kira ada di depan dan bagian mana yang ada di belakang. Contohnya kayak misalkan yang di topi ini, aku ngebuat jadi ngebagi jadi 2 layer lagi di si topinya. Yang bagian pertama itu ada di yang paling depan, terus yang bagian dalamnya itu aku ditaruh di layer belakang. Terus di bawah si layer topinya itu aku pakai yang si layer untuk kulit, dan juga di bawahnya lagi ada layer untuk rambut dan juga bawahnya lagi baju gitu. Tips dari aku sih kalau misalnya kita mau ngehemat layer ya, kita bisa nyatuin objek-objek yang nggak berdekatan di dalam satu layer. Misalnya kayak ini topi belakang sama si baju yang warna putihnya itu aku bakal jadiin satu layer. Dan yang rambut juga kanan kirinya, biarpun itu terpisah, tapi aku jadiin satu layer juga. Untuk warnanya aku nggak akan 100% mirip yang di foto ya. Di sini aku mau ngubah-ngubah lagi supaya sesuai warnanya biar lebih cerah dan tone warnanya beda aja gitu. Tips milih warna biar karyanya makin menarik, itu yang penting kita harus perhatiin kontrasnya. Jangan sampai warna yang dibentuk satu dan dibentuk yang sebelahnya itu warnanya mirip-mirip. Karena kalau misalnya warnanya mirip-mirip itu nanti mata kita bakal susah ngebedainnya. Jadi bikinlah yang agak kontras supaya bentuknya bisa kelihatan. Apalagi gambar yang tanpa outline kayak gini. Karena kalau misalnya dengan outline kan biasanya itu udah dibatasi kontrasnya sama outline tersebut. Buat background itu aku pakai brush yang lain supaya kelihatan lebih menarik ya. Jadi ada tekstur yang berbeda gitu, jadi aku pakai yang lain. Oke, ini warna dasarnya udah jadi. Sekarang aku mau bikin dulu detail-detail mukanya, kayak misalkan hidung, mata, udah gitu baru masuk ke shading. Nah, buat shading itu aku biasanya pakai tool lock transparent pixel ya.
Ini tuh fungsinya buat ngunci bentuk yang udah kita buat. Jadi kalau misalnya kita mau ngewarnain di sini tuh nggak akan keluar dari garisnya. Tanda dari lock transparan pixel itu layernya ada lambang gemboknya. Jadi caranya gampang banget, tinggal kita pencet aja si lock transparan pixelnya ini sampai layernya ada tanda gemboknya. Nah kalau misalnya mau dilepasin dari lock transparan pixel itu tinggal kita pencet lagi aja. Nah ini kita lihat contohnya, aku ngewarnain bagian kulitnya. Si brushnya ini nggak akan keluar garis dari bentuk yang udah aku buat tadi. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya mau ngewarnain bagian pinggir itu bakal tetap aman. Bentuknya udah kejaga. Itulah alasan kenapa tadi aku misah-misahin layernya. Kalau misalnya kalian mau tambahin layer baru tapi pengen ngikutin dari bentuk yang udah dibuat, itu juga bisa. Tinggal bikin layer di atasnya, terus arahin kursor di antara kedua layernya sambil tahan Alt sampai keluar tanda panah. Kalau misalnya udah ada keluar tanda panah gini, tinggal diklik si layernya. Nanti si layer yang atasnya ini otomatis dia bakal ngikutin dari bentuk layer yang bawah. Ini aku nggak tahu sih nama toolsnya apa. Kalau misalnya ada yang tahu, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya cara shadingnya itu sederhana itu ya. Dan kalau misalnya kalian masih bingung gitu cara mewarnanya gimana, itu kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi soal tutorial digital painting. Di situ dasar-dasarnya dari awal sampai akhirnya udah aku buat. Nah ini aku mau bikin gambar yang lebih bertekstur ya, jadi aku pakai nggak cuma pakai satu brush aja buat shadingnya. Jadi bisa pakai mungkin campuran 2-3 brush. Karena kalau misalnya kayak gitu, jadi gambar kita tuh nggak monoton. Kalau misalnya pakai satu brush doang itu nanti bisa kelihatan monoton. Jadi ibaratnya harus main variasi lah. Buat variasi juga kita bisa tambahin garis-garis kayak misalkan di rambutnya atau nggak mungkin di lipatan-lipatan baju. Nah buat pewarnaan shading cara milih gelap terangnya juga kalian bisa lihat aja di tutorial warna. Ya lagi-lagi linknya ada di deskripsi ya. Atau masuk aja kalian ke playlist tutorial deh. Di sekitaran si ceweknya ini aku pakein outline putih lagi supaya nambahin kontras gitu biar kelihatan makin menonjol si karakternya. Karena warna putih itu adalah warna netral dan bisa buat ningkatin kontras. Oke, dan ini adalah hasilnya. Yang memang nggak terlalu mirip sama fotonya ya, karena aku bikinnya agak berbeda juga, stylenya juga beda kan, nggak realis, tapi tetap cute kan. Dan ini juga bisa jadi ide kalau misalnya kalian pengen jualan sampingan gitu ya, jualin gambar potret, siapa tahu bisa jadi uang saku tambahan. Terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka sama hasilnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.